Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini adalah bab menerangkan tentang majaa annal qabru awwalu manazilil akhirati. Menerangkan tentang bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat pertama kalinya. Jadi sekarang ini kita sedang tinggal di satu tempat yang disebut dengan ardun, bumi. Tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Bumi ini punya sifat dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Nah, barzakh itu adalah gerbang awal akhirat, itu ya barzakh itu. Jadi alam kubur itu alam akhirat pertama yang harus kita lalui. Nah, karena itu sudah masuk dalam kategori alam akhirat, berlaku sistem ukhrawi. Maksudnya berlaku sistem ukhrawi itu bagaimana? Kita tidak lagi bisa beramal yang bermanfaat untuk diri kita.
yang kalau dalam bahasanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Sehingga orang setelah masuk ke alam barzah, dia tidak bisa lagi beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Maka kalau mau tobat sudah terlambat. Beda kalau nyawa masih ada di badan. Maka kesempatan untuk bertaubat itu dibuka lebar oleh Allah tanpa pernah Allah tutup. Kalau nyawa masih di badan. Jadi kalau kita nyawa masih di badan, kesempatan untuk bertobat masih Allah buka pintu tobat itu tanpa pernah Allah tutup. Kecuali matahari terbit dari barat dan atau nyawa ada di kerongkongan. Itu baru ditutup pintu tobat. Itu pun kalau kata Imam Al-Qurtubi, yang di kerongkongan itu ditutup pintu tobat itu untuk orang kafir yang mau masuk Islam maksudnya. Kalau bagi orang Islam masih bermanfaat, walaupun nyawa udah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat sekalipun, itu kalau bagi orang Islam tobat masih bermanfaat. Tapi kalau ada orang kafir mau masuk Islam, itu terlambat sudah. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Tapi secara umum nyawa di kerongkongan, matahari terbit dari barat itu terlambat secara umum. Makanya mumpung masih hidup, laki-laki mumpung masih hidup, monggo kita tidak hanya panjenengan tapi juga saya perbanyak istighfar dan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setua apapun kalau menyesal itu namanya sadar. Jadi enggak terlambat. Kalau masih di dunia itu setua apapun kalau menyesal namanya apa? Sadar. Dan tidak terlambat. Itu disebut terlambat kalau sudah masuk ke alam apa? Barzah. Orang kalau sudah masuk ke alam barzah berlaku sistem ukhrawi. Sistem ukhrawinya itu apa? Kita tidak lagi bisa berdoa untuk diri kita, tidak bisa. Nggak bisa tobat untuk diri kita, nggak bisa berdoa untuk diri kita. Makanya saya ulang sekali lagi, Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika ada orang yang sudah mati ingin balik ke dunia lagi, itu di surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berdoa dia, minta kepada Allah diizinkan balik ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesalnya tidak untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu itu tidak menyesal. Menyesal itu kalau dia mampu tapi tidak mau, itu menyesal. Makanya dia ingin balik ke dunia lagi. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Kalau boleh, pulang semua. Balik apa kalau boleh? Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan pasti diucapkannya. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan wara bermakna amam, dan di hadapan mereka ada barzakh. Nah, itu dinding yang kokoh hingga pada waktu mereka dibangkitkan, kembali. Nah, Ustadz, tapi ada dalam hadis sahih tentang hadis Isra itu, Nabi ketika melintasi makam Nabi Musa alaihi salam, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya.
Redaksi hadisnya di atas kuburnya. Ada yang memaknai walaupun itu kata di atas maksudnya di dalam kuburnya. Maka betul memang nanti di alam barzah itu di antara hal yang dilakukan oleh ahli kubur itu adalah melakukan kebiasaannya. Nabi Musa orangnya senang sholat. Maka ketika Nabi melintas saat Isra itu melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya, itu maksudnya bukan sholat kewajiban, tapi karena hobi. Senangnya memang senangnya memang sholat, maka sampai di alam barzah pun masih senang sholat, tapi bukan sebagai kewajiban yang bermanfaat untuk dirinya, tapi untuk kesenangan saja. Makanya dalam riwayat yang lain, tapi bukan yang di Bukhari Muslim, tadi kan ada di Bukhari di Muslim, yang ini bukan di Bukhari Muslim, ada riwayat juga yang tentang hadis Isra juga. Nabi melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Nabi Daud senang bikin halaqah ilmu, maka di barzahnya pun beliau senang bikin halaqah ilmu. Itu tapi ini bukan di Bukhari Muslim yang ini. Yang tadi di Bukhari Muslim. Nah, jadi apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan terbawa sampai ke akhirat. Kalau kita senang sujud, senang baca Al-Quran, itu tidak akan ada di neraka, itu pasti itu insyaallah. Kenapa? Karena memang hobinya ahli surga gitu. Apalagi senang sujud itu hobinya ahli surga. Makanya hati-hati dengan hobi kita. Tapi goes nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa, goes nggak apa-apa. Tapi harus ada hobi yang berbasis ukhrawi, itu harus ada gitu. Karena nanti itu yang akan menjadi kebiasaan kita terbawa sampai ke akhirat itu. Itu seperti itu. Nah, makanya nun sewu nggih hati-hati. Nah, punya kebiasaan ini napa nggih hati-hati. Takutnya kita terbawa sampai napa ke akhirat. Jadi saya ulang ya. Jadi orang kalau sudah mati itu ya kena sistem ukhrawi, sudah sistemnya akhirat. Di mana yang bersangkutan tidak lagi bisa beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, makanya mumpung masih di dunia, lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan karena itu masih bermanfaat untuk kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh karena itu masih bermanfaat untuk kita. Bertobat dan minta ampunlah kepada Allah mumpung masih di dunia ini, karena itulah yang bermanfaat untuk kita gitu. Karena kalau begitu nyawa udah keluar dari badan, atau bahkan kalau bagi orang kafir ketika nyawa di kerongkongan, itu udah terlambat. Itulah kenapa kemudian kita mesti tahu bahwa walaupun dunia ini sementara, tapi disinilah tempat kita memesan surga itu. Jadi surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Jadi walaupun dunia ini sementara, tapi hanya disinilah kita bisa memesan surga itu. Hanya di sini. Karena setelah ini barzah kita nggak bisa lagi pesan surga. Jadi kalau kita tidak memesan surga dengan sebaik mungkin di dunia ini, maka setelah dunia ini itu barzah kita nggak bisa lagi pesan surga, nggak bisa. Kecuali dipesankan. Itu pun kalau ada yang memesankan, kalau nggak ada itu wassalam. Maksudnya ada yang memesankan itu yang mati dengan iman Islam, anak-anaknya mendoakan sedekah atas nama dia, itu atau ilmunya bermanfaat itu lumayan lah. Atau punya stok sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir masih lumayan. Kalau nggak ada yang memesankan ya repot. Makanya saya ulang, walaupun bumi ini sifatnya sementara dunia, tapi justru disinilah waktunya kita itu memesan surga. Karena surga itu tidak bisa dipesan di barzah, hanya bisa dipesan di sini di dunia ini. Maka tadi kan beberapa orang yang sudah meninggal dunia itu kalau sekiranya diizinkan pengen balik ke dunia lagi. Bahkan orang-orang munafik ketika nyawanya di kerongkongan kan dia negosiasi. Di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu kan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang saleh. Tapi terlambat. Karena di ayat 11-nya Allah tolak permohonan mereka itu dengan alasan karena nyawa kalau sudah sampai di kerongkongan itu karena ajal itu tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat.
Allah, makanya manfaatkanlah apa yang ada di dunia ini untuk kebaikan akhirat kita. Itulah diantara makna firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18 itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan hari kemarin untuk hari esok. Kalau kita buka tafsirnya, hendaklah setiap orang itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Itu diantara maknanya, diantara tafsirnya begitu. Karena memang kesempatan kita untuk mendapatkan surga ya di dunia ini, dan surga hanya bisa dipesan di dunia ini. Baik-baik di dunia ini, walaupun cuma apa tadi, sementara. Allahu Akbar. Wafil bukai indahu, dan menjelaskan tentang bolehnya nangis di sisi kuburan. Jadi boleh ziarah kubur, nangis itu boleh. Yang enggak boleh itu meratap. Yang enggak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu, tidak rela dengan keputusan Allah, itu meratap namanya. Kalau sedih boleh, nangis boleh. Yang enggak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu, tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, itu namanya meratap. Kalau soal ekspresi macam-macam. Kalau orang Arab dulu dengan menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian, guling-guling kalau kita misalnya, atau ngomong-ngomong dengan omongan yang tidak baik, nah, itu namanya meratap. Itu tidak boleh kalau yang itu. Makanya ketika kalau enggak putra cucu Nabi yang wafat itu, Nabi bersabda, "Au kama qal, ya kami bersedih. Kami bersedih. Namun kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho," kata Nabi. Ya kami sedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho, yang Allah ridho. Sedih ya sedih, tapi omongannya jangan sampai beromong-omong, bukan beromong-omong ya, beromong-omong yang menyebabkan Allah tidak ridho. Jangan sampai. Jadi berkatalah yang Allah itu ridho. Makanya ketika Nabi takziah kepada keluarga Ummu Salamah radhiyallahu anha saat Abu Salamah wafat, Nabi memesankan, janganlah kalian berkata-kata kecuali yang baik, karena setiap ucapan kalian diaminkan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Sedih boleh, nangis boleh. Nabi juga nangis saat Umamah radhiyallahu anha, cucu Nabi kita Muhammad SAW dari Siti Zainab radhiyallahu anha wafat di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Apa kata para sahabat? Air mata apa ini wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Itu perlu kita pahami bersama, bahwa kasih sayang itu konsekuensinya ya tentu sedih kalau tinggal yang disayangi. Konsekuensi dari sedih itu adalah menangis. Dan menangis itu boleh, yang tidak boleh adalah apa tadi? Meratap. Itu harus dicamkan baik-baik. Dan meratap itu intinya satu, saya ulang, tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, itu namanya meratap. Wa fi hukmihi, dan menjelaskan tentang hukumnya. Hukumnya nangis di kuburan tadi boleh Nabi melakukan. Wal isti'dadilah, dan persiapan untuk menghadapi kubur. Jadi persiapan untuk menghadapi kubur, alam kubur maksudnya. Secara umum arahan Nabi kepada kita yang bisa kita lakukan, karena ada beberapa yang tidak bisa kita rencanakan ya, karena semua itu betul-betul pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Seperti meninggal pada hari Jumat dalam kebaikan, seperti misalnya meninggal dalam keadaan sakit perut misalnya, seperti misalnya meninggal dalam keadaan
beberapa kategori mati syahid lah yang dulu kita bahas ya, ada 18 tanda husnul khotimah itu, tenggelam, tertimpa reruntuhan, tentu dalam kebaikan ya, bukan dalam nanti begal mati malam Jumat misalnya. Kan saya pernah nonton berita di Tangerang gitu, malam Jumat ada orang begal ketangkep sampai mati. Nah itu bukan syahid, sangit gitu. Karena dalam kondisi berbuat kemungkaran. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, jadi ini babnya berkaitan dengan itu, tapi itu kan tidak bisa kita rencanakan. Walaupun berdoa boleh, berdoa boleh. Saya pernah dapat kabar itu Allah yarham Ki Haji Sahal Mahfud itu sebelum beliau wafat itu berdoa minta kepada Allah diwafatkan pada hari Jumat dan berharap kepada Allah agar yang takziah sedikit. Saat itu beliau gitu. Qaddarallah, Allah kabulkan. Beliau itu wafat kalau menurut kesaksian dokternya yang saya pernah baca dalam satu berita itu dari setelah sholat Isya beliau itu tidak berhenti mendoakan guru-gurunya dan berzikir la ilaha illallah sampai jam 1 dini hari pas malam Jumat. Itu dan dengan jelas zikirnya sampai dokternya itu merinding. Akhirnya beliau wafat jam 1 dini hari di hari Jumat. Kiai Sahal Mahfud, Allah kabulkan wafat dari Jumat. Saat itu Pati itu lagi banjir, dikepung banjir. Jadi yang takziah sedikit, otomatis prosesi perawatan jenazah beliau dan pemakamannya cepat. Kan orang-orang soleh itu ingin segera dimakamkan. Nah, beliau saat itu kan Rois Am PBNU, ketua MUI. Wah itu kalau nggak dilindungi oleh Allah dengan banjir, yang takziah pasti banyak dan pasti prosesnya lama. Orang soleh itu dalam hadis sahih pengennya qaddimuni, cepetan, saya mau cepetan. Dan betul qaddarallah beliau itu dimakamkan dengan cepat. Setelah itu baru orang bisa masuk semua. Kalau jenengan jangan minta tidak ada takziah malah tambah tidak dapat syafaat nanti kalau. Kalau kita butuh banyak yang menyolatkan ya. Allahu Akbar. Nah itu, tapi ini kan tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita program gitu loh maksudnya. Tidak bisa kita program. Yang bisa kita program itu berkaitan dengan penyelamatan nanti di barzah. Itu adalah dengan memperbanyak atau membiasakan membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak. Itu diantaranya. Ini bisa kita rencanakan, insya Allah bisa. Walaupun prinsipnya tetap la haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita baca dalam hadis riwayat At-Tirmidzi antara lain, saya baca ini dalam permulaan pembahasan Ibnu Katsir tentang surah Al-Mulk. Itu ada di permulaannya itu. Kan Ibnu Katsir itu gayanya sebelum masuk ke surah tertentu, kalau surah itu punya keutamaan kan dibahas keutamaannya, itu Ibnu Katsir. Nah, itu kalau jenengan baca tafsir Ibnu Katsir di permulaan pembahasan tentang surah Al-Mulk, beliau ngutip satu hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, hadisnya kalau kata Imam At-Tirmidzi hasan hadisnya. Walaupun kalau kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Jadi kalau hari ini ada ustadz yang nyebut keutamaan tentang surah Al-Mulk dhaif itu yang tidak usah kaget. Tapi kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Dan kalaupun dipaksa menjadi dhaif karena jalur periwayatan keutamaan hadis ini banyak sekali, maka dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, disebutkan dalam riwayat itu Nabi bercerita kepada para sahabat, sebelum kalian itu ada orang yang meninggal dunia, katanya. Dia didatangi dua malaikat. Nabi sebut namanya Munkar dan Nakir. Jadi Nabi yang menyebut nama malaikatnya Munkar dan Nakir. Pas malaikat itu datang dihadang oleh surah Al-Mulk. Jadi dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk ngomong kepada Munkar Nakir, jangan sentuh orang ini, di dalam diri orang ini ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah.
sekuat-kuatan. Yang satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Dijawab saya firman Allah, malaikat mungkar nakir mundur. Oh nggih pun jenengan mawon. Ini modifikasi tapi ya. Ini mafhum riwayat. Nggih monggo jenengan mawon kalau gitu. Akhirnya bebas fitnah kubur. Itu barokahnya apa? Surah Al-Mulk. Nah, makanya kita ini bisa direncanakan lah kalau ini. Saya itu udah berkali-kali tak tes, tak cek pakai menit atau detik, tak cek pakai jam maksud saya itu. Itu 3 menit lah surah Al-Mulk kira-kira itu. Itu dibaca murotal ya, 3 menit kira-kira. Maksud saya kalau kita ngomong nggak sempet itu ya kebangetan gitu maksud saya gitu. 3 menit, saya itu udah coba baca berulang-ulang dengan cara yang santai itu 3 menit rata-rata. Enggak, hampir jarang lebih dari itu kecuali bacanya megap-megap, setengah jam lah kalau itu. Kecuali bacanya apa? Megap-megap. Kalau bacanya lancar 3 menit. Maksudnya kalau sampai ada orang ngomong nggak sempet itu bukan nggak sempet, berarti bukan prioritas sudah itu gitu. Cuma 3 menit. Syukur-syukur sebelum tidur. Kalau enggak kapan saja, karena hadisnya ada beberapa redaksi. Ada yang menyebut waktu, ada yang tidak menyebut waktu. Ya, berarti yang paling utama ya malam gitu aja. Kalau enggak ya kapan kita sempat gitu. Surah Al-Mulk. Itu yang bisa kita lakukan untuk kebaikan nanti kita di barzah terutama. Nah, yang bisa kita lakukan lagi mumpung masih hidup kalau dalam kitab ini disuruh perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Wah ini kalau saya ngomong gini beberapa jamaah itu seneng. Wah Al-Ikhlas gampang lah. Kalau Al-Mulk kan mungkin ada sebagian yang mungkin nggak hafal-hafal. Kalau ini kan insya Allah hafal semua. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Iya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Kalau kita rujuk kepada hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih atau kama qala, disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diselang-seling dengan bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Jadi orang itu kalau sudah punya rumah di surga, berarti dia sudah punya sertifikat surga. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya ashabul jannah, pemilik surga. Kan ada ahlul jannah. Kalau ahlul jannah itu penduduk surga. Itu orang yang punya KTP surga. Tapi kalau ashabul jannah itu pemilik surga. Itu orang yang punya sertifikat surga. Nah, kalau ingin punya sertifikat surga itu diantaranya perbanyak baca surah Al-Ikhlas itu. Nah kalau surganya dijamin, barzahnya insya Allah beres. Jadi kalau surganya dijamin, barzahnya insya Allah apa? Beres. Nah, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Hani'in dari Hani an Utsman dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, idza waqafa, apabila beliau berhenti atau berdiri ala qabrin atas satu kuburan, baka beliau menangis hatta yabulla lihyatuhu, hingga basah jenggot beliau. Sayyidina Utsman kalau berada di kuburan beliau sering nangis sampai jenggotnya basah. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki, engkau mengingat surga dan neraka dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis gara-gara kuburan ini. Kita bicara surga neraka engkau tidak menangis, begitu bicara kuburan nangis. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur adalah awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama akhirat. Jadi kubur itu adalah
persinggahan pertama akhirat. Kalau bahasa kita gerbangnya akhirat gitulah kira-kira. Fa in naja maka apabila seseorang itu fa in naja maka jika selamat minhu darinya siapa ahadun seseorang fama ba'dahu aisaru minhu maka apa-apa setelah kubur itu lebih mudah untuknya. Wa illam yanju dan jika dia tidak selamat minhu dari kubur fama ba'dahu maka setelah kubur ini asyaddu minhu akan lebih sulit bagi orang itu. Jadi kalau orang itu kuburnya beres, setelahnya urusannya mudah, bahkan lebih mudah. Tapi kalau barzahnya enggak beres, setelahnya lebih sulit lagi, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, saya ulang, mumpung masih hidup ini, monggo, mumpung masih hidup. Ya surah Al-Mulknya diajar. Terus kemudian Al-Ikhlasnya juga dimaksimalkan. Kalau bisa berkesempatan sehari yang 10 kali itu paling enggak setiap hari lah. 10 kali. Bahwa yang rutin sekali atau 3 kali habis sholat mau tidur. Tapi harus ada momen di mana diusahakan ada lah. Dalam sehari yang Al-Ikhlas 10 kali itu diusahakan ada. Ya antisipasi. Kalau kelengkapan-kelengkapan yang lain banyak ya. Seperti misalnya mengamalkan jawaban pertanyaan kubur itu bagian dari kiat untuk selamat saat di barzah nanti. Jadi saya ulang membiasakan beramal dengan amalan yang menjadi jawaban pertanyaan kubur. Karena pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan jawabannya, dan juga nggak bisa nyontek. Semua refleksi amal, semuanya refleksi amal. Jenengan kalau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, antara lain hadisnya riwayat Abi Dawud hadisnya, itu orang-orang yang tidak biasa beramal dengan amalan yang mencerminkan jawaban pertanyaan kubur, ditanya man rabbuka itu loh nggak bisa jawab. Man rabbuka la adri, saya tidak tahu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, la adri, saya tidak tahu. Enggak bisa jawab. Kenapa? Karena pertanyaannya, jawabannya tidak pernah dia amalkan. Jawaban dari pertanyaan enggak pernah dia amalkan. Tapi bagi orang yang mengamalkan dalam hadis itu, dia dengan mudah menjawab. Bahkan dalam kitab ini dikutip riwayat, ditanya satu pertanyaan bisa jawab, kata Munkar Nakir apa? Udah nggak usah tanya lagi, orang pinter ini, udah orang baik. Ayo kita lanjut aja, lanjut ke yang lain. Jadi Munkar Nakir itu bahkan tidak pernah menyelesaikan pertanyaannya sampai selesai untuk orang yang jawabannya lancar. Ada mahasiswa ujian skripsi, ditanya lancar jawabannya, dosennya biasanya, menguasai materi, nggak usah banyak-banyak pertanyaan, 10 menit keluar udah selesai sidangnya, nilai A+. Tapi kalau dilihat mahasiswanya ini tidak menguasai materi, tepak dosen sing killer, wos dintek-entekno itu. Tapi kalau menguasai materi, wes insyaallah lancar. Itu seperti itu. Nah, malaikat itu rupanya mirip-mirip begitu. Dalam kitab disebutkan kalau orang yang ditanya ini pertanyaannya lancar jawabannya, kata malaikat dia orang baik, ayo kita pergi aja. Kita yang lain aja. Itu seperti itu. Ya semoga kita semua bebas fitnah kubur. Amin. Allahumma amin. Selamat dari fitnah kubur. Amin Allahumma. Ini hadisnya Hasan riwayat Ibnu Majah. Hadis nomor 4267. Qala, beliau berkata, Sayyidina Utsman berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu, tidaklah aku melihat mandharan pemandangan qattu sama sekali illa kecuali wal qabru, adapun kuburan afdha'u minhu, lebih mengerikan dibandingkan yang lain-lainnya. Hadisnya juga Hasan riwayat At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata anhu tentang hadis ini, hadisun hasan, hadis Hasan. Akhrajahu At-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis ini Imam At-Tirmidzi. Wa zada Razin, dan menambahkan siapa Razin. Qala, beliau berkata, wa sami'tu, dan aku mendengar Sayyidina Utsman radhiyallahu an yanshudu, menendangkan nasyid ala qabri, di atas kubur tersebut, syi'ran, satu syair.
beliau mendendangkan syair di atas kubur itu. Apa kata syairnya? Fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhalaka najian. Apabila engkau selamat darinya, pastilah engkau akan selamat dari hal yang besar setelahnya, dan jika engkau tidak selamat, maka aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi setelahnya, karena engkau pasti tidak akan selamat. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis Anil Barra, dari Al Barra, qala, beliau berkata, kunna, adalah kami, ma'a Rasulillah, sedang bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi janazatin, dalam menghadapi jenazah, satu jenazah, atau sedang menghadapi satu jenazah. Fajalasa, maka beliau duduk ala syafiril qabri, di pinggiran kuburan. Fabaka, maka beliau menangis, wa abka, dan menangis dan membuat yang lain menangis. Fabaka, maka beliau menangis, wa abka, dan membuat yang lain ikut menangis. Hatta ballas surah, hingga tanah menjadi basah. Kalau Sayyidina Utsman nangis sampai jenggotnya basah, Nabi sampai tanah di bawahnya basah. Kebayang nangisnya beliau ya? Sampai tanah di bawah beliau itu basah. Qala, semua qala, kemudian beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hada fa'iddu, maka untuk menghadapi kubur ini hendaklah kalian betul-betul bersiap-siap. Hadisnya ini walaupun ada mata hadisnya ini dhaif, lemah, Ibnu Majah dalam kitab Az-Zawaid disebutkan demikian. Namun saya mau terangkan dulu ya. Kalaulah misalnya riwayat ini lemah, maka menjadi sahih maknanya karena sebelumnya hadisnya sudah hasan. Jadi gayanya Imam Al-Qurtubi ini diantaranya disebutkan riwayat-riwayat yang sahih, terus ada yang dhaif tapi menjadi tertolong karena ada yang semakna dengannya sehingga menjadi sahih maknanya. Atau kadang beliau sebutkan hadis yang lemah dulu, belakangan baru sahih hadisnya, sehingga tertolong juga hadis yang lemah itu. Jadi makanya saya sering bilang di mana-mana, kalau Anda baca hadis yang dhaif itu jangan buru-buru dicampakkan. Karena umumnya para ulama itu masih menggunakan hadis yang dhaif selama tidak masalah halal dan haram, dan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu diantaranya. Terus apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i itu yu'mal lil fadail, bisa diamalkan untuk fadilah amal. Tapi terlepas dari itu, ada hadis itu yang mungkin dhaif tapi maknanya sahih. Nah, ini harus kita ketahui. Makanya saya sering bilang jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadisnya walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Nah, ini tadi kalaupun disebutkan sampai dengan dhaif derajatnya tapi maknanya sahih karena didukung oleh hadis hasan atau sahih sebelumnya. Satu. Yang kedua, kadang hadis itu dhaif tapi karena jalur periwayatannya banyak dia menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya aslinya dhaif, cuman jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Terus kemudian kayak contoh kemarin di 10 Muharram itu kan ada hadis yang sangat populer, barang siapa yang melapangkan belanja untuk keluarganya di tanggal 10 Muharram, Allah akan lapangkan rezekinya sampai setahun ke depan. Itu yang komentar, yang melemahkan Imam Nawawi, yang melemahkan. Tapi yang komentar itu tidak hanya Imam Nawawi, ada Asy-Syaikh Zainuddin Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar sendiri Al-Asqalani rahimahullah, terus Ibnu Nasiruddin, terus Imam Suyuti, dan beberapa ulama-ulama yang termasuk Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyar. Apa kata Ibnu Hajar mengomentari itu, termasuk beberapa ulama yang lain? Hadis ini jalur periwayatannya begitu banyak sampai menjadi hasan, berarti hasan li ghairihi, bahkan sahih kata Ibnu Hajar. Sahih li ghairihi berarti. Itu kata Ibnu Hajar. Nah, kadang hadis dhaif itu dhaif menurut siapa, tapi hasan atau sahih menurut siapa. Tadi tentang keutamaan surah Al-Mulk misalnya. Kalau kata Ibnu Katsir lemah, dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi sahih, hasan kata beliau. Hadisnya hasan.
Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Nah, ini makanya saya sering bilang ke kawan-kawan itu, kalau kita baca ada hadis dikomentari dhaif, itu jangan langsung dibuang, tunggu dulu. Siapa tahu hadisnya ini hasan li ghairihi, atau maknanya sahih, atau dia dhaif menurut siapa tapi hasan menurut siapa, atau sahih menurut siapa. Bahkan kalau kita agak lebih dalam mengkaji ilmu hadis ya, hadis yang dikatakan palsu saja itu kadang belum tentu palsu. Karena dia palsu menurut siapa, tapi tidak menurut siapa. Jenengan kalau baca ayat kursi setelah sholat dengan jaminan tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian, itu belakangan ada UST tertentu, saya sebut mereknya, itu kan nyebut hadisnya palsu. Padahal itu bukan hal baru, dari dulu ulama sudah ada yang ngomong itu palsu memang. Tapi kalau jangan baca fikih sunnah misalnya, itu hadisnya ya kalau nggak hasan ya sahih kan gitu. Jadi tergantung siapa yang ngomong gitu. Karena masing-masing punya standar penilaiannya sendiri-sendiri. Karena ulama ahli hadis itu dalam mentakhrij hadis itu ada yang tasyaddud. Pelakunya namanya mutasyaddid, sangat selektif dalam menyeleksi hadis. Ini biasanya guru-gurunya Imam Bukhari seperti Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, itu ketat sekali dalam menseleksi hadis beliau. Lebih ketat daripada Imam Bukhari. Ada yang tawassut itu Imam Bukhari, Imam Muslim terkenal pertengahan. Tapi antara Imam Bukhari dan Imam Muslim itu standarnya juga beda itu. Kalau Imam Muslim itu tidak mensyaratkan ketemu. Kalau Imam Bukhari harus ketemu. Makanya perihal orang kalau dikubur, kalau dia ini yang cerita Imam Tawus yang cerita. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Dikutip dalam beberapa kitab ulama terdahulu, termasuk dalam kitab Hulyatul Aulia yang saya tahu ya. Nah, itu disebutkan ini akidah para sahabat. Kalau orang itu orang baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Kalau orang itu orang yang tidak baik, pertanyaan kuburnya maksimal 40 hari. Itu akidah para sahabat. Itu yang cerita Imam Tawus. Yang menceritakan perkataan Imam Tawus itu adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini saat Imam Tawus sudah wafat itu umurnya baru 6 tahun. Sezaman tapi tidak pernah ketemu gitu. Sezaman tapi tidak ketemu. Ini kalau Sahih Bukhari tidak masuk ini. Lemah. Kenapa? Karena nggak ketemu. Tapi kalau Sahih Muslim masuk ini. Kenapa? Karena yang penting sezaman. Nah, karena Imam Sufyan Ats-Tsauri ini punya guru belasan jumlahnya itu muridnya Imam Tawus. Jadi kalaupun misalnya nggak ketemu, ada kemungkinan dengar dari guru-gurunya ini. Itu makanya kalau kita ngaji ilmu hadis, hadis mursal itu memang lemah, hadis mursal itu. Tapi ada beberapa hadis mursal itu dijamin sahih bahkan oleh Imam Bukhari. Di antaranya hadisnya Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah. Ini siapa Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah? Ini murid dan menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah kalau mengatakan qala Rasulullah, yang menjamin sahih Imam Bukhari. Kenapa? Karena besar kemungkinan beliau mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ketemu mantunya ketemu oleh ini. Kalau tadi kan nggak ketemu. Tapi ada belasan guru itu, gurunya muridnya Imam Tawus, gurunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, jadi ya makanya kalau yes and no-nya ada ya nggak usah kaget. Yang penting jangan berantem gitu aja. Terus sedikit tambahan ilmu hadis biar kita nggak kaget. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dijelaskan bahwa manusia yang sebagai alam barzah tidak bisa melakukan melibat lagi ya. Untuk dirinya ya. Ya.
Kalau anak keturunannya masih di dunia, kemudian dia melakukan amal ibadah, berinfak atau Ya. korban Nggih. untuk yang sudah meninggal, Hmm. orang tuanya atau siapa dia, Nggih. itu pahalanya untuk yang di dunia atau juga bisa terkirimkan ke yang sudah meninggal tersebut. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu pernah menjelaskan begini, sependek yang saya pas ngaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu beliau mengatakan begini. Beliau ngutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Sehingga kata Imam Nawawi, semua kebaikan anak itu diotomatiskan orang tua mendapat bagian pahalanya. Karena kita ini hasil usaha orang tua kita. Ini kita ngaji gini ini. Semoga Allah terima ngaji kita ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini kita dapat pahala insyaallah. Orang tua kita dapat sama dengan kita. Karena kita hasil usaha orang tua kita. Menarik ada tambahannya. Kata Imam Nawawi, kalau anak berbuat yang enggak baik, tidak diotomatiskan orang tua dapat bagian dosanya. Itu berita gembiranya itu. Kalau kebaikan diotomatiskan karena anak itu hasil usaha orang tua. Tapi kalau untuk keburukan, anak berbuat yang enggak benar, kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak diotomatiskan orang tua mendapatkan keburukan itu. Apa dalil beliau? Dalilnya hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, normalnya orang tua pengen anaknya baik. Ada orang tua pengen anaknya enggak baik? Enggak, semua kita pengen anak kita baik. Karena semua orang tua meniatkan anaknya baik, maka yang dia dapat hanya kebaikan dari anaknya. Keburukannya enggak pernah diniatkan, maka dia enggak dapat keburukannya. Kecuali dalam keburukan anak itu ada andil orang tua. Kecuali dalam keburukan anak itu ada andil orang tua. Orang tua yang ngajari, orang tua yang nyuruh, orang tua yang meneladankan misalnya. Nah, itu baru. Itu pun kalau orang tua yang di belakang hari menyesal, tobat, terus anaknya didoakan kebaikan, insya Allah juga nggak akan dituntut. Mana dasarnya Ustaz kalau orang tua yang ngajari, orang tua yang meneladankan, orang tua yang menyuruh, orang tua bisa dikenai dosa juga. Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, RT, RW. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anak itu disesatkan, diajari yang nggak benar, disuruh yang nggak benar, atau dibiarkan tersesat. Nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah dibimbing anaknya itu. Mentok didoakan lah. Orang tua itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Ini orang tua nggak pernah mendoakan. Maka anak ini nuntut, apa tuntutannya? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami, kalau anak ya orang tuanya, kalau istri ya suaminya, 2 kali lipat siksa yang saya rasakan, yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nuntut Pak, agar orang tuanya dimasukkan neraka bareng dia. Nah, makanya
Kalau anak itu jangankan diniatkan, nggak diniatkan pun orang tuanya dapat bagian pahala itu. Namun di masa Nabi kita Muhammad SAW itu ada beberapa sahabat yang menyatakan niatnya untuk orang tua dan Nabi tidak melarang. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad, kalau saya nggak salah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang wakaf beliau masih ada berupa sumur, namanya Saqawatu Ali Sa'din. Sumur wakafnya sahabat Sa'ad itu pahalanya untuk ibunya. Beliau saat ibunya wafat nanya sama Nabi Okamakal, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, boleh nggak saya sedekah yang pahalanya untuk ibu saya? Kata Nabi, qala na'am, boleh kata Nabi. Jadi nggak usah diniatkan pun sampai, apalagi diniatkan yuk sampai banget. Terus beliau nanya ayul afdal, apa yang paling utama ya Rasulullah? As-saqiyu, memberi minum. Maka beliau mewakafkan sumur yang airnya itu dimanfaatkan oleh orang sekitar, pahalanya diniatkan untuk ibunya. Itu kalau kata dosen saya pas ngajar hadis itu, Allahyarham Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq MAG, itu beliau cerita ke saya, itu sampai sekarang masih ada sumurnya, itu namanya Saqawatu Ali Sa'din. Jadi tempat minum wakafnya keluarga Sa'ad, nah, untuk ibunya itu. Ngoten Pak nggih? Wallahu alam bisawab. Monggo Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti kita ketahui dalam kisah Nabi saat menghadapi sekaratul-nya pamannya Abu Thalib, beliau meminta agar pamannya bersyahadat, namun juga akhirnya tidak bersyahadat. Dalam konteks kekinian, Ustaz, jika ada seorang orang kafir menjelang sakaratul mautnya kita mimpi bersyahadat dan mau, apakah statusnya itu sebagai seorang mukmin, seorang beriman? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-ana nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Mulai sekarang kita hanya menghukumi yang tampak-tampak saja, yang batin itu urusan Allah. Kasat mata dalam proses sakaratul maut yang kita yakini insyaallah belum sampai di kerongkongan nyawanya, dan dia mau mengucapkan syahadat, ya diterima iman Islamnya. Berarti dia meninggal sebagai seorang muslim. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Dan hadisnya Sahih Muslim, hadis 121 itu dari Amr ibn al-As radhiyallahu an. Kalimat itu menghapus seluruh dosa kekafirannya. Selama dia kafir hapus itu. Apalagi terus la ilaha illallah. Sudah itu surga itu insyaallah. Ya kita husnudzan aja. Kita enggak perlu meneliti dalam hatinya. Karena kita hanya menghukumi yang tampak-tampak saja. Al-ana nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Mulai sekarang kita hanya menghukumi yang tampak-tampak saja, sementara hati itu urusan Allah. Nah, ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak Habib Abdullah monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal kali tadi telah menyampaikan hadis salah riwayat Muslim ketiga 72-9. Waktu Nabi Isra Mi'raj riwayat Musa Nabi ala qabri. Ada yang ala, ada yang fi. Saya melihat Nabi Musa itu sholat dalam kuburnya. Di dalam kuburnya. Nah ini kan berlaku hanya pada Nabi atau juga kepada para aulia mujahid, karena di riwayat lain para mujahid aulia juga mereka saling berkumpul dan komunikasi. Iya, betul. Nah kalau kita baca di kitab Al-Suriah banyak kitab yang menceritakan seperti itu. Betul. Tapi di Suriah itu kan tidak disebutkan riwayatnya siapa. Misalnya Anas bin Malik dan sebagainya. Dan banyak ulama-ulama yang mimpi bahwa para penghuni kubur itu juga saling berkumpul. Betul. Menurut komunitas yang ada di dunia. Betul. Nah, apakah itu bisa diklarifikasi? Betul. Jadi gini,
itu tidak hanya berlaku bagi para nabi saja, bahkan itu berlaku bagi siapapun yang punya kebiasaan yang baik, yang wafatnya dirahmati oleh Allah. Kebiasaan itu bisa terbawa sampai ke akhirat nanti, termasuk di alam barzahnya itu. Sependek yang saya ingat ini adalah dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menceritakan gurunya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah itu kalau lewat kuburan, beliau cerita, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang baca Quran. Di dalam kubur itu orang baca Quran. Itu biasa kata beliau. Ya tentu kuping yang pakai kuping tertentu ya. Kalau kuping kita kan banyak maksiatnya enggak dengar. Saya biasa kata beliau. Saya lewat kuburan, saya dengar orang baca Al-Quran itu biasa kata beliau. Kata, ini andaikan handphone bisa dibawa, barangkali dia dibawa kubur itu pada main handphone semua. Karena kebiasaan orang main handphone itu. Itu kata Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah. Nah, mengenai betul kata Pak Habib Abdullah tadi bahwa ada sebuah hadis. Ini kalau di kitab ini diambil dari kitab Az-Zuhud-nya Ibnu Mubarak. Kalau di sini hadisnya hasan. Kalau sependek yang pernah saya baca, kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih mana? Kalau di kitab ini hadisnya hasan. Kalau sependek yang saya pernah baca takhrijnya Syekh Albani rahimahullah, kata beliau hadisnya sahih mana? Hadisnya sahih. Bahwa ahli kubur itu di barzahnya itu saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Nanti di bab ini kita ketemu nanti insyaallah. Saling mengunjungi. Tentu yang sefrekuensi, yang sama-sama dirahmati. Bahkan diceritakan dalam riwayat itu ketika ada ahli kubur yang baru masuk ke alam kubur, itu keluarganya kumpul menyambut. Kalau dia min ahli rahmah. Sehingga ketika kemudian ada salah satu di antara keluarganya buru-buru mau nanyain dia, kata yang lain, jangan ditanya dulu. Dia baru datang dari perjalanan jauh. Biarkan dia istirahat dulu. Begitu selesai istirahat, ngeriung mereka semua itu, ngobrol. Bagaimana kabarnya si fulan? Bagaimana kabarnya si fulan? Nanya. Apakah dia sudah menikah? Itu nanya kabar keluarganya masih hidup. Dalam hadis itu, saya ulang hadisnya di sini hasan, kalau yang versi Syekh Albani malah sahih. Yang kalau diberitakan si fulan anaknya cucunya baik, senang dia. Ya Allah, sambil ngomong, sempurnakanlah nikmat untuk anakku itu, untuk cucuku itu, didoakan. Tapi kalau diberitakan anaknya atau cucunya dua blok, wah, anakmu saya kira jadi bandar ya. Naudzubillah min dzalik. Itu sedih dia. Sambil berdoa, apa doanya? Ya Allah, jangan matikan dia hingga Engkau kembalikan dia ke jalanmu ya Allah. Itu sedih dia. Menariknya yang mati ini nanya kemudian dalam hadis itu, loh si fulan mana? Di hadis nggak ada loh, itu modifikasi ya. Ini mafhum riwayat maksudnya. Mana si fulan kok nggak kelihatan? Emang kenapa kata yang lain? Dia mati sebelum saya. Kok nggak kelihatan? Iya kita juga nggak ngelihat kata yang lain gitu. Ada satunya nyeltuk. Saya lihat. Kemarin dia menuju ke jalur Hawiyah. Rupanya dia diadab. Walaupun saudara, walaupun teman, kalau yang satu dirahmati, yang satu diadab, nggak kumpul. Jadi sortir itu sudah terjadi di barzah. Jadi nggak usah ngomong nanti di mahsyar, di barzah saja sudah disortir mana yang dirahmati, mana yang diadab. Jadi yang diadab tidak akan pernah kumpul dengan yang dirahmati. Maka perpisahan itu bukan kematian. Perpisahan itu kalau yang satu diadab, yang satu dirahmati, itu baru perpisahan namanya. Yang satu di surga, satu di neraka, itu baru namanya perpisahan. Kalau mati bukan perpisahan. Perpisahan itu kalau yang satu di surga, satu di neraka. Semoga kita semua kumpul di surga ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Monggo yang lain silakan. Cukup nggih? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat,
dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.